Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Hari ini kita berada di Kebun Loh Jinawi Farm, lebih tepatnya di Desa Kalibungu, Kecamatan Kalirjo, Kabupaten Lampung Tengah. Jadi di hari Jumat yang lalu di kebun ini sudah dilakukan pemupukan, yaitu untuk prageneratif tahap awal. Nah, selanjutnya nanti insya Allah akan dilakukan lagi bulan depan, lebih tepatnya di bulan Ramadan, yaitu di bulan puasa. Itu akan dilakukan pupuk susulan atau pupuk prageneratif yang kedua. Dan hari ini kita akan coba lihat kondisi setelah dilakukan pemupukan. Dan ini adalah durian bawornya. Sekarang juga lagi dilakukan pemotokan rumput oleh Mas Trikun. Jadi buat teman-teman yang memang mau mengikuti ataupun bagaimana proses cara untuk pemupukan, baik itu prageneratif, kemudian nanti pengisian buah, dan selanjutnya pasca pembuahan, insya Allah ke depan kita akan coba selalu update bagaimana perkembangan ataupun cara yang dilakukan diterapkan di Loh Jinawi Farm ini. Dan ini adalah durian bawornya, dan kondisinya sekarang Masya Allah sudah pecah tunas. Yang diharapkan nantinya setelah bisa jadi mungkin sekitar 1 kali trubus ini atau 2 kali, itu nanti kedepannya dilakukan pemupukan untuk perangsang buah, yaitu menggunakan MKP atau monokalium fosfat. Selanjutnya kita ke oci. Nah, ocinya sendiri ini ada 3 yang dilakukan pemberian pupuk prageneratif. Nah, ini yang di bagian tepinya atau yang paling bawah, Masya Allah. Dan sekarang juga lagi trubus. Insya Allah kedepannya yang diharapkan bisa maksimal untuk buahnya. Nah, jadi buat teman-teman, terima kasih mungkin atas sarannya, baik dalam proses perawatan ataupun pemupukan prageneratif di Kebun Loh Jinawi Farm ini. Jadi mohon maaf mungkin kalau saran atau nasihatnya belum bisa dipraktekkan, karena mengingat di Loh Jinawi Farm ini juga punya SOP sendiri. Jadi paling tidak kedepannya kita akan coba ingin lihat apa yang dilakukan di Loh Jinawi Farm ini, karena ya paling tidak karena seperti Mas Angga sendiri sudah punya standar untuk perawatan, baik itu pohon durian yang masih masa-masa pertumbuhan ataupun di saat pohon durian yang sudah akan menjelang produktif atau masa pembuahan. Jadi harap bisa dimaklum lah, karena paling tidak setiap para petani durian mempunyai SOP-nya tersendiri. Karena seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa si pemilik itulah yang akan lebih tahu bagaimana keadaan pohon duriannya itu sendiri. Nah, ini dia ocinya yang di bagian atas.
Insya Allah. Dan bagian cabangnya, Insya Allah ke depan akan berbuah maksimal. Nah, selanjutnya ini adalah oci yang di bagian tepi juga. Nah, ini yang sebelumnya rencana mau didongkel dipindah, tapi sudah sangat sudah terlalu besar, mungkin akhirnya akan dilakukan pembuahan juga inilah. Nah, mungkin nantinya setelah kalau bisa sampai berbuah, kemudian akan dilakukan pemindahan. Jadi paling tidak kalau nantinya dipindah kemudian tidak sesuai apa yang diharapkan atau mati, paling tidak sudah ada hasilnya lah. Kemudian kita akan lihat yang ke musangking sendiri. Di sini juga jamu kristalnya sudah mulai ada yang berbuah. Bahkan belum sampai 1 tahun sudah berbuah. Masya Allah. Nah, ini bawornya. Untuk warnanya mengkilat. Hijau pekat. Masya Allah. Kemudian musangking. Ini musangkingnya. Yang dulu rencana memang mau dipindah juga. Akhirnya ya sekarang ikut dibuahkan juga karena memang terlalu dekat dengan bawor, terlalu mepet. Jadi di video sebelumnya bahkan ada yang menanyakan apakah ini 2 planting atau triple planting. Tidak. Jadi ini bukan triple planting atau 2 planting. Jadi awalnya si musangking ini hanya sementara, tetapi sudah terlanjur besar di sini ya sudah apa-apalah. Dan akhirnya juga rencana mau dibuahkan juga. Kemudian setelah itu nantinya baru akan dipindah. Padahal kalau untuk ukurannya sudah cukup besar ya, cabangnya sudah segini. Masya Allah. Dan alhamdulillah tumbuh sehat, normal. Yang sebelumnya terserang jamur upas cukup banyak, dan sekarang sudah normal lagi. Nah, kalau ini yang memang oci, musangking yang rencana dimaksimalkan untuk di program pembuahan. Ini yang usianya sudah hampir ke 4 tahun. Nah, ini cabang ngevi ini. Tapi untuk bagian atasnya yang satunya sudah dipotong. Kemudian dipasang semacam kayak bukan seling, tambang, tapi dia bagian luarnya pakai selang. Jadi insya Allah ini tidak akan melukai batang. Nah, apabila hanya menggunakan tambang ini bisa melukai kulit pohon durian. Jadi bisa ditiru lah kalau mungkin teman-teman ada yang pohon duriannya berbentuk V atau cabang V, kemudian ukurannya sudah cukup besar. Nah, itu terlihat ya. Jadi yang sebelah kiri ini memang sudah dipotong dan ini cabang susulan. Nah, ini cabang utamanya yang ini yang ke atas. Ini sudah cukup tinggi juga. Insya Allah. Nah, kalau yang dimaksimalkan untuk pembuahan yang musangking ini. Kemudian berikutnya musangking yang di bagian ujung. Nah, itu dia. Musangking ini juga dilakukan
treatment pembuahan. Masya Allah, sedang terubus atau muncul tunas baru. Usia sama, hampir sekitar 4 tahun. Kalau untuk cabang sudah seukuran seperti ini, insya Allah sudah kedepannya sudah siap lah. Itu di bagian bawahnya, itu yang masih usia sekitar 16 bulan, sama dengan punya saya yang di sekitar rumah. Kita akan sambil lihat-lihat yang lainnya. Nah, ini Musang King yang sebelumnya stres karena air. Jadi airnya apa ya? Kalau kata orang Jawa menyebutnya baceken untuk bagian bawahnya. Jadi tantangan di kebun loh Jinawi Farm ini salah satunya jika airnya sudah tanah sudah sering sekali tersiram air hujan secara terus menerus, maka dia akan terlalu lembab dan susah untuk kering. Itu yang di ujung adalah alpukatnya. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman apa yang saya bagikan ini bermanfaat, dan kedepannya kita akan selalu berbagi seputar perawatan durian, baik yang usianya masih masa-masa vegetatif ataupun di saat yang sudah memasuki masa-masa pembuahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.